merasa kasihan sih kepada mereka yang masih tersesat, khususnya Roy Suryo dan Dr. Tifa, ya kan? Mereka nggak punya fondasi ilmiah, tapi nanti nasib di persidangan itu nanti akan dikuliti, ya kan, hanya karena disorak-soraki, dielulukan di luar, ya kan. Bayangkan ya, nanti ada 5 ahli digital digital forensik, digital image processing nanti menguliti, sementara ya kemampuannya ya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan NJ Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai orang-orang yang dulu satu barisan dengan Roy Suryo untuk membongkar ijazah mantan Presiden Jokowi. Namun di tengah jalan teman ya, karena ada sesuatu hal yang mengakibatkan orang-orang ini malah berkunjung ke rumah Jokowi minta RJ dan SP3. Di antaranya adalah Rismond Hasyolan Sianipar, yang saat ini Rismond mendukung Jokowi bahwa ijazah Jokowi itu asli. Dan Rismond juga menulis satu buku teman ya, yang mempertegas bahwa ijazah Jokowi itu asli berdasarkan penelitian yang dibuat. Nah, tentunya orang akan bertanya, kenapa Rismond melakukan hal seperti itu? Padahal sebelumnya Rismond mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu 11.000 triliun % palsu. Namun sekarang mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu asli. Ada apa yang terjadi dengan Rismond? Maka orang akan mudah menduga bahwa ini dilatar belakangi karena ijazah Rismond dari Yamaguchi Jepang disoal bahkan dilaporkan ke Polda Metro Jaya yang diduga palsu. Bahkan selama ini Rismond mengatakan bahwa dia adalah seorang alumni dan doktor dari Yamaguchi Jepang dan sekarang dibongkar, sehingga karena mungkin Rismond ketakutan akhirnya bertemu dengan Jokowi, menyampaikan permintaan maaf dan minta RJ dan SP3. Jadi orang akan mudah menduganya terkait itu. Maka dari itu sekarang Rismond berada di barisan Termul. Yang dulu Rismond itu memaki-maki, menghujat, kemudian menghabisi Termul. Nah sekarang masuk dalam barisan Termul. Itu artinya teman, itu tidak konsisten. Nah teman-teman, selain Rismond, ini juga ada pengacara Rismond yang dulu juga begitu. Satu barisan dengan Roy Suryo, tetapi sekarang berbelok arah mendukung Jokowi. Nah teman, untuk lebih jelasnya, coba kita tonton video yang satu ini. Baik, kami akan bacakan deklarasi perlawanan Safe Academy, aktivis, peneliti, rakyat, lawan ketidakadilan hukum polisi dalam kasus ijazah palsu Jokowi. Hukum tajam ke atas, tumpul ke bawah. Tajam ke kubu pengkritik Jokowi, tumpul ke kubu pro Jokowi. Itulah hukum yang hari ini dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Di saat rakyat bertanya tentang keaslian ijazah Jokowi, meneliti keaslian ijazah Jokowi, mempersoalkan ijazah Jokowi, aparat penegak hukum begitu cepat tanggap memprosesnya. Akan tetapi terhadap Sylvester Matutina yang sudah divonis berkekuatan hukum tetap, diabaikan begitu saja hingga lebih dari 6 tahun. Roy Suryo dan kawan-kawan langsung ditetapkan sebagai tersangka. Padahal objek ijazah milik Jokowi tidak pernah ditunjukkan. Berkenaan dengan itu, kami tim advokasi anti kriminalisasi akademisi, aktivis bersama segenap elemen rakyat menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut. Pertama, penetapan Roy Suryo dan kawan-kawan menjadi tersangka adalah konfirmasi telah sedang dan terus terjadi kriminalisasi di negeri ini. Padahal di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, segenap rakyat berharap segala bentuk kriminalisasi warisan rejim Jokowi
dapat dihentikan. Kedua, penetapan tersangka terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan adalah konfirmasi institusi polisi tidak berubah. Karena itu, penetapan tersangka ini tidak sejalan dengan harapan masyarakat yang menginginkan institusi polisi dapat berubah dan mereformasi diri. Ketiga, kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai latar untuk berdiri bersama Roy Suryo dan kawan-kawan, mendampingi seluruh proses hukum yang dijalani, dan menyatakan sikap tegas menolak segala bentuk kriminalisasi. Jakarta, 11 November 2025, tertanda Tim Advokasi Anti Kriminalisasi, Akademisi, dan Nah, itu teman ya yang disampaikan oleh Jamada Girsang yang dulu satu barisan dengan Roy Suryo membongkar ijazah mantan Presiden Jokowi. Tapi sekarang berbeda arah teman ya, berbelok arah. Dan saat ini Jamada Girsang ini sebagai pengacara dari Rismon yang satu barisan dengan Jokowi. Inilah teman yang saya maksud ketidakkonsistenan. Jadi kalau dulu menyerang Jokowi, sekarang berbalik arah mendukung Jokowi. Itu namanya tidak konsisten. Tidak punya integritas teman ya. Jadi kalau orang punya integritas, dia akan berkata kalau A ya A, B, B. Kalau dulu mengatakan ijazah Jokowi itu palsu, maka sekarang pun harus mengatakan ijazah Jokowi palsu. Kalau dulu mengatakan ijazah Jokowi itu asli, maka konsistenlah mengatakan ijazah Jokowi asli. Sampai nanti diputuskan di pengadilan. Karena teman, saat ini memang belum ada pengadilan yang ini mensoal ijazah Jokowi. Dan harapannya memang dengan Roy Suryo dijadikan tersangka atas pencemaran nama baik, itu harapannya bisa dibawa ke pengadilan. Tetapi orang skeptis teman ya, apakah ketika Roy Suryo nanti dibawa ke pengadilan, sidang di pengadilan, apakah akan membahas ijazah Jokowi? Atau membahas masalah pencemaran dan penghinaan? Padahal teman ya, banyak orang yang sudah memberikan saran untuk memproses kasus penghinaan pencemaran nama baik tentunya harus berbasis pada ijazah Jokowi. Ijazah Jokowi itu asli atau palsu? Karena tudingan Roy Suryo mengatakan bahwa 99,9% itu ijazah Jokowi palsu. Maka harus dibuktikan dulu teman, keaslian atau kepalsuan ijazah Jokowi. Jadi tidak serta-merta ini menghakimi, mengadili terkait pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik, penghinaan dan seterusnya itu berbasis pada ijazah Jokowi. Dan sampai hari ini pun masih menjadi perdebatan yang luar biasa di media sosial, di televisi mengenai ijazah Jokowi itu asli atau palsu. Nah teman, untuk lebih jelasnya coba kita tonton video yang satu ini. Apakah polisi pernah menyita laptop dan HP-nya Pak Jokowi? Dan kemudian memeriksa data-data yang ada di Pak Jokowi yang diubah-ubah oleh Roy Suryo atau Rismon kalau dulu atau Tifa? Kalau itu ada, itu berarti benar dia melanggar pasal 32 dan 35. Exactly. Gitu loh. Artinya, saya baru masuk nih. Boleh. Artinya penyidik sudah menemukan itu, Pak. Computer crime itu. Apapun yang tadi disampaikan. Saya Akhirnya sudah duduk. Saya sudah lihat. Argumentasi Saya yang- lihat BAP. Saya lihat BAP yang waktu itu saya harus menjawab. Tidak ada yang namanya alat bukti elektronik yang sudah Kan- diperiksa. Tidak oleh- ada alat bukti elektronik. alat bukti elektronik. Anda yang firm betul bahwa tidak ada itu. adanya saksi-saksi saja. Kan Oke. ahli nggak boleh masuk ke persoalan. Ini ahli kan mengatakan kan? Iya. Ya harusnya dia kan secara, Itu kalau di pengadilan, secara Bos. formal, secara Kalau di pengadilan, Saya tadi kalau bilang. kita di BAP ya kita ngomong apa adanya, saya tadi pertanyaan bilang, dari tentu BAP. kan akan ditanya ada situasi seperti ini bagaimana Pak? Kan tadi beliau udah sampaikan sekali lagi. Nggak, tapi kalau pertanyaan tadi boleh nggak saya tanya? Karena ini menarik juga. Bukti elektronik apa yang diubah atau kemudian direkayasa sehingga muncul pasal yang berat tadi? Iya. Kan tadi sudah bilang bahwa pada waktu itu ada diduga seseorang melakukan fitnah dan pencemaran nama baik dengan menggunakan fasilitas ITA. Bahwa dokumen yang kita berikan itu adalah file-file ITA. Di situ ada suatu proses
Ini Berubah. mencampur adukkan. Motong. Semua ini sudah saya pernah sampaikan di sini di awal sekali. Inilah Maka namanya saya bilang, mencampur adukkan antara computer crime dengan computer related crime. Jadi kita misalnya gini, bentar, ada satu ijazah. Ya. Oke. Saya hanya mengambil judulnya aja. Itu bisa dianggap sebagai mengubah. tentu kalau merugikan orang lain. Misalnya namanya Tidak. Bukan itu undang-undang ITE dibuat. Nah, Undang-undang Jadi, bentar, ITE ini supaya itu jelas. kan, Jelas ya, Prof. kan tadi pandangannya Ini, beliau Profesor. pun sebentar saya biar lurusin karena ini kan menyesatkan, ini ruang publik. justru saya Tentu. ingin meluruskan supaya Tidak. undang-undang ITE Tidak, Pak. tidak dipakai secara amburadul sembarangan untuk Sudah mengkriminalkan duduk. orang. Tuh teman ya. Jadi ini masih menjadi perdebatan yang luar biasa di media sosial, di televisi mengenai apakah ujian Jokowi itu diubah oleh Roy Suryo, Dr. Tiva atau Rismond. Sehingga Roy Suryo, Dr. Tiva, Rismond dulu teman dikenai terkait undang-undang ITE. Ini yang belum terbuka juga teman ya. Maka dari itu apakah ini pas atau tidak mengenai pasal-pasal pelanggaran undang-undang ITE untuk Roy Suryo, Dr. Tiva dan yang lain. Nah, oleh karena itu memang hari ini menjadi misteri teman terkait ijazah Jokowi itu apakah asli atau palsu. Jadi ujungnya ada dua teman ya, pilihannya ada dua, asli atau palsu ijazah mantan Presiden Jokowi yang sampai hari ini juga belum kelar. Sehingga kalau kemarin ada wacana atau informasi atau isu bahwa masalah ini sudah P21, ternyata sampai hari ini pun juga belum ada pengumuman resmi dari Kejaksaan. Itu teman-teman yang bisa kita bahas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.